Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatihi, yakni dengan sebenar-benar takwa, dan tidaklah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khotimah. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kali ini izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul Sebaik-baik Manusia. Manusia mana yang tidak menginginkan menjadi baik, apalagi jika kita bisa dikatakan menjadi sebaik-baik manusia. Masya Allah, ingin rasanya kita bisa menjadi sebaik-baik manusia, bukan hanya di mata manusia, tapi lebih dari itu menjadi sebaik-baik manusia di mata Allah dan Nabi-Nya. Andai label sebaik-baik manusia itu bisa dibeli, maka tentu saja orang-orang yang berharta akan lebih dahulu mendapatkan predikat sebaik-baik manusia itu. Tapi bersyukurlah kita terlahir sebagai orang muslim yang mukmin, karena rupanya untuk mendapatkan titel sebaik-baik manusia itu tak perlulah merogoh kocek yang banyak, tapi perlu perjuangan yang besar dan keimanan yang kuat. Menurut Nabi Muhammad SAW, untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia, maka bisa memperhatikan beberapa sabdanya sebagai berikut. Pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini seperti disebut dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan standar baik bahwa sebaik-baik manusia adalah siapa saja dari umatnya yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain. Al-Quran adalah kalamullah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Yang kedua, sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik manusia dalam hadis ini adalah tergantung akhlaknya kepada orang lain. Akhlak yang baik menjadi barometer untuk menjadi sebaik-baik manusia. Bahkan Nabi SAW diutus ke muka bumi ini, itu pun untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan orang lain pun merasa aman dari kejelekannya. Nabi SAW bersabda, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu sarruhu.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ada orang yang ketika mendengar nama seseorang disebut sudah malas mendengarnya dan cenderung ingin menjauh darinya karena orang tersebut dikenal keburukannya. Tapi sebaliknya, ada orang yang kedatangannya diharapkan banyak orang dan orang yang dekat dengannya akan selalu merasa aman dan nyaman. Tipe terakhir inilah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Yang keempat, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Hal ini seperti disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa untuk menjadi sebaik-baik manusia, seorang Muslim bisa melakukan dengan berbuat yang terbaik kepada semua anggota keluarganya. Berbuat baik kepada keluarga menjadi indikator seseorang disebut sebagai sebaik-baik manusia karena rupanya tak sedikit seorang suami atau ayah yang berbuat kasar kepada keluarganya. Yang kelima, sebaik-baik manusia adalah orang yang faqih, yang paham dalam masalah syariat Islam. Ini seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakhiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Maka sebaik-baik orang di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang paling dalam Islamnya apabila mereka memahami ajaran Islam. Hadis riwayat Bukhari. Wajar jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih paqih terhadap hukum-hukum Islam. Secara logika, orang yang paqih dengan hukum-hukum Islam, maka tutur kata dan sikapnya akan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan tak jarang pendapat dan nasihatnya seringkali diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang keenam, sebaik-baik manusia adalah orang yang gemar memberikan makan kepada orang lain dan menjawab salam. Dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khiyarukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang memberikan makan dan menjawab salam. Hadis riwayat Ahmad. Ada dua amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang muslim jika ingin mendapatkan label sebaik manusia dalam hadis di atas. Pertama, orang yang memberi makan, dan kedua, orang yang menjawab salam. Mari kita analisa. Orang yang memberi makan disebut sebaik-baik manusia. Mengapa? Bisakah kita merasakan saat sedang kelaparan? Pahamilah, ternyata orang yang lapar, apalagi kelaparan, akan membuat lemah bukan hanya fisiknya saja, tapi juga imannya. Akhirnya ia bisa bertindak nekat dan melanggar aturan agama. Yang kedua, orang yang ringan menjawab salam. Hari ini tak sedikit orang yang acuh dan tak mau menjawab salam. Jika ditanya apakah mereka yang tidak menjawab salam itu bukan orang muslim, tentu mereka akan marah jika disebut non-muslim. Menjawab salam menjadi salah satu tanda sebaik-baik manusia. Karena itu segeralah menjawab salam jika ada saudara kita yang menebarkan salam. Dan yang ketujuh, sebaik-baik manusia adalah orang yang senang merapatkan shaf dalam solat. Tentang hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum al-yanukum manakiba fid sholati. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempunyai bahu paling lembut di dalam solat. Maksud hadis ini adalah bahwa salah satu kategori orang yang paling baik adalah orang yang ketika berada dalam shaf, kemudian ada orang lain yang memegang bahunya untuk menyempurnakan, merapatkan dan meluruskan shaf, ia akan tunduk dengan hati yang ikhlas, lagi lapang tanpa ada pembengkangan. Yang kedelapan,
Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik pula amalannya. Tentang hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling panjang usianya dan yang paling baik amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, sebaik-baik manusia adalah orang yang menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulaika khiyaru ibadillah indallah yaumal qiyamah al-mufunal mutibun. Mereka adalah para hamba pilihan di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang menepati janji dan berbuat baik. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ke-10, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.